Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali walaupun via Zoom ya, ataupun mungkin via online. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar agama Islam, belajar ilmu-ilmu dalam agama Islam. Yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu balaghah dari kitab Jawharul Maknun karya Syekh Abdurrahman As-Shaghir Al-Akhdari. Yang pada kesempatan malam ini saya kembali akan mengulas apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang ilmu ma'ani. Apa saja ilmu yang dipelajari dalam ilmu ma'ani. Barangkali ada beberapa teman yang belum memahaminya, akan ulang kembali. Untuk itu, marilah kita mulai acara kita, ngaji kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Furqan. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitihi. Syalilillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khususan ila jami'i ulama min hadzal fan. Syekh Abdurrahman As-Shaghir Al-Akhdari wa jami' ulama ya Allah di Indonesia. Sanillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan tentang ilmu ma'ani. Pada waktu yang lalu sudah kita bahas ya tentang ilmu ma'ani dari bab kitab Jawharul Maknun, yang mana beliau menerangkan Syekh Abdurrahman Shaghir Al-Akhdari bahwasanya ilmu ma'ani adalah ilmun bihi li muqtadal hali yura lafdzun mutabiqan. Ilmu yang mana dengannya dapat dilihat bagaimana lafaz itu sesuai dengan muqtadul halnya. Jadi dalam memahami ungkapan ini kita tidak bisa letterlek ya. Memang ada yang dibalik, yang didulukan dengan ada yang diakhirkan. Dalam istilah qasar ini sebenarnya taqdim mahaqqahu ta'khir. Yaitu yang didulukan apa? Li muqtadul hali yura lafdzun mutabiqan. Nah, limuqtadul hali yura itu mestinya setelah mutabiqan. Tapi ini dibalik jadinya, diawalkan dulu. Artinya bahwasanya limuqtadul hali ini ditekankan, ada penekanan di dalamnya. Jadi dalam bahasa Arab ini kita pahami ini dari bab ilmu ma'ani adalah taqdim mahaqqu ta'khir dalam bab qasar. Jadi maknanya adalah ilmu yang dengannya suatu lafaz itu bisa dilihat atau dimengerti sesuai dengan muqtadul halnya. Muqtadul hal itu dalam istilah balaghah disebut dengan situasi kondisi. Dan hal-hal yang kita pelajari di dalamnya adalah diantaranya isnad, musnad ilaih, musnad, muta'alliqatu fi'lin, dan juga qasr, insya, fasl, wasl, ijaz, idnab, musawat. Kalau kita amati dari keterangan ini, maka sesungguhnya pembahasan kita itu tidak lebih dari beberapa hal berikut. Yaitu yang pertama, pembahasan yang kita bahas dalam ilmu ma'ani, ini tidak lebih dari ini. Jadi tidak lebih dari hal-hal berikut. Yang pertama, isnad, musnad ilaih, musnad muta'alliqut fi'il, qasr, insya, fasl, wasl, ijaz, idnab, musawat.
Kalau kita perhatikan, isnad, musnad ilaih, musnad, terus muta'alliqatu fi'lin itu sebenarnya adalah bagaimana kita memahami suatu ungkapan itu berdasarkan struktur kalimatnya. Sedangkan yang qasr, insya, fasl, wasl, ijaz, idnab, musawat itu bagaimana kita memahami suatu kalimat berdasarkan jenisnya atau jenis kalimat. Jadi caranya bagaimana kalau kita umpamanya sebagaimana yang telah kita pahami kemarin, ketika kita membahas suatu ungkapan, kita paham kemarin bahwasanya dalam kalimat itu pasti terdapat subjek dan predikatnya. Contoh dalam kalimat ini umpamanya, saya menulis surat dengan pensil. Maka kita ketika menganalisa kalimat ini, kita harus memahami mana subjeknya. Yang tentu dalam kalimat ini subjeknya adalah saya. Kemudian menulis adalah predikat, surat adalah objek, dengan pensil adalah keterangan. Kalau kita lihat kategorinya, saya itu isim domir ya. Menulis itu fi'il atau kata kerja transitif. Surat itu adalah isim. Di sini bentuknya isim atau kata benda biasa bukan domir. Dengan pensil itu frase. Saya anggap aja dalam istilah ilmu bahasa Indonesia disebut frase proporsional. Atau dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu kita sebut dengan jar dan majrur. Jadi dari analisa kalimat, struktur kalimat ini kita memahami bahwasanya subjek yang dibicarakan dalam kalimat ini adalah saya. Dalam istilah balaghah disebut dengan musnad ilaih. Sedangkan menulis apanya? Ya, menulis adalah musnad. Adapun surat apanya? Ya, surat adalah maf'ul bih-nya. Sedangkan dengan pensil itu adalah frase jar majrur. Lah, gabungan antara selain dari ungkapan-ungkapan yang disebutkan selain dari musnad dan musnad ilaih, karena dua hal dalam kalimat itu yang pokok, yang rukun adalah musnad ilaih dan musnad. Musnad ilaih itu subjek, musnad itu predikat. Maka sisanya itu dalam istilah ilmu balaghah ini, ilmu ma'ani ini disebut dengan muta'alliqatu fi'lin. Atau kita artikan sebagai pelengkap. Ya, sebagai pelengkap. Ya, muta'alliqatu fi'lin itu ini. Jadi diantaranya maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lahu, kemudian ada lagi hal, berikutnya tamyiz, dan yang terakhir adalah jar majrur. Maf'ul bih itu kita anggap sebagai objek, maf'ul fi itu kata keterangan waktu atau tempat, sedangkan fi ya keterangan, kemudian maf'ul lahu adalah keterangan tujuan atau kita sebut saja keterangan gitu aja. Kemudian sisanya kita anggap aja pelengkap, baik itu dari keterangan keadaan, hal, tamyiz maupun jar majrur. Dengan demikian kita akan memahami suatu ungkapan nanti lebih gampang lagi. Contohnya dalam bahasa Arab, umpamanya dalam ungkapan ini, dalam memahami ungkapan di atas, apa yang di atas itu? Katabtu risalatan bil qalami. Katabtu risalatan bil qalami. Nah, coba kalau kita analisa berdasarkan ilmu ma'ani tadi, berdasarkan struktur kalimat, kita belum membahas tentang jenis kalimat ya. Kita masih membahas tentang struktur kalimat. Katabtu itu apanya? Ya, katabtu itu kalau secara analisa nahwu adalah fi'ilnya, dengan tu adalah fa'ilnya. Oke, dalam istilah balaghah ini disebut dengan katabtu ini musnadnya, sedangkan tu ini musnad ilaihnya. Jadi katabtu, kataba ini musnadnya, sedangkan tu ini kataba tadi musnadnya, tu ini adalah musnad ilaih. Kemudian risalatan itu adalah maf'ul bihnya. Sedangkan bil qalami adalah jar majrurnya.
Saya ulangi lagi. Katabtu, katabtu, tu musnad ilaih, kataba itu musnad ya. Bisa itu maf'ul bih, dengan bil qalam adalah jar majrur. Nah, risalah bil qalam ini kita anggap aja sebagai pelengkap atau dalam istilah ilmu ma'ani saya anggap sebagai muta'alliqatu fi'lin. Kalau kita analisa secara bahasa Indonesia bagaimana? Mana subjeknya? Ya, benar. Subjeknya adalah tu. Kemudian kataba itu predikat, risalah itu objek, bil qalam adalah kata keterangan. Baik, itu di antara keterangan tentang apa saja yang kita pelajari dalam ilmu ma'ani ini, terutama tentang musnad ilaih dan musnad. Adapun yang lainnya yang kita bahas kemarin yaitu tentang bagaimana musnad ilaih dan musnad itu pembagiannya apa saja, gitu, itu tidak perlu diambil pusing. Yang jelas kalian harus paham bahwasanya dalam kalimat itu mesti ada musnad ilaih dan musnadnya. Oke. Musnad ilaih itu secara umum cuma dua. Secara umum sebenarnya. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah fa'il. Sedangkan musnad itu juga secara umum juga dua. Yang pertama adalah khobar, yang kedua adalah fi'il. Baik. Sisanya tambahan kita anggap aja sebagai muta'alliqatu fi'lin atau pelengkap. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktunya cukup terbatas. Mohon setelah ini dilakukan nalaran ya sama teman-teman agar lebih apa istilahnya lancar lagi, kemudian didiskusikan juga tentang modulnya. Mohon nanti dilengkapi modulnya karena nanti akan saya adakan pemeriksaan untuk latihan kalian, kemudian saya akan masukkan nilainya dalam nilai harian. Baik, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.